pelajaran hidup tuh one of the most important thing. Kalau orang tanya gitu kayak apa sih yang ada di kepala lo gitu kan, kayak apa sih yang lo pengen orang tahu gitu. Di mana-mana aku selalu share gitu kayak get to know yourself. Lo bagusnya apa? Lo nggak bagusnya apa? Bagusnya lo asah terus. Nggak bagusnya lo terima. Halo semuanya, welcome to Tujuan Podcast. Hari ini adalah hari yang special episode juga, special guest juga. Ya, setiap episode special sih, pas jujur aja ya. Setiap episode super spesial. Tapi hari ini super spesial. Super spesial. Untuk gua, untuk Pasha, karena guestnya sangat spesial untuk kita. She doesn't need a lot of introduction. She's an actress, she's a model, she's a singer, and she's a fantastic human being. Ya nggak, Pas? Indonesia Sweetheart katanya kan? Indonesia Sweetheart, yes. Without further ado, Indonesia Sweetheart, Bunga Citra Lestari. Oke nggak intronya? Aduh, gila. Oke lah ya. Kena dong kalau digituin. Kena lah, Reza Candika sebentar lagi lah kayak gitu ya. Insya Allah. Dia latihan itu 15 kali, lebih. Itu jadinya tadi ya? Dari tadi siang. Dan nggak lancar-lancar sampai sekarang. Perlu tik 3 kali tuh barusan, nggak apa ya. Penting terakhir lancar, alhamdulillah ya. Napas dulu. Ada artis guys, gimana gue? Nggak apa-apa. Kayaknya keringetan deh, coba deh. Tacap. Touch up dulu. Oke, abis touch up guys, yuk. Oke, sebelum kita mulai dulu, gue mau bilang terima kasih banyak Kak Bunga untuk datang hari ini ke podcast kita ini. Panggil apa dulu Kak? Unge, Kak BCL? Terserah apa aja, mau Unge, mau... Gue indecisive, gue gak bisa sih Pas. Coba ya Pas ya, you decide. Bro nggak. Jangan nanti gue bro nggak terus. Kak deh, Kak ya, Kak Unge lah ya. Terima kasih banget untuk datang hari ini dan kasih kita oportunitas untuk berbincang bersama lah ya. So it's a great honor. So thank you very much for having us, for being here, untuk datang ke sini. So boleh gue jauh-jauh. Jangan di-cut ya itu ya tadi. Itu bagus. Mampus gue. Itu bagus. Emang gue gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian ketawa ya. Oke. Baik banget loh mau datang. Baik banget, sumpah. Itu mulai kita dari Prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang banget. Gimiknya tuh lama banget kan. Dari bercanda-canda gitu kan kayak kita bikin video yuk kayak 2020 untuk 2021 mau ngundang siapa gitu. Terus gue bilang mau ngundang BCL, gila cantik banget gitu-gitu kan. Iya, emang cantik banget. Bangetan guys. Kan kamu itu kan Sunny cinta pertama. Sumpah jujur aja ya, gue biasanya lihat di layar apa sih, kotak tuh namanya ya. Wah, TV. Ini lawak apa sih, boleh tau gak? Aduh malu gue salting sekarang. Tapi jujur aja guys, gue masih starstruck kalau gue gemeteran, kalau gue salah-salah maaf banget ya Bunga ya. Karena gue starstruck. Oke, that's it for me. Lu sekarang pas ngomong ya. Terima kasih banyak. Udah terus dia udah gak mau ngomong lagi. Udah ngomong aja gue. Dia cuma mau di depan doang. Opening and then done with you. Iya. Wow. Tapi lucu sih karena waktu itu tuh banyak yang nge-tag gitu di DM segala macem. Terus ya udah nih. Bunga Fan Club di Surabaya juga tuh nge-tag pasan waktu itu. Serius DM kita. BCLicious Surabaya gitu. Tuh, di tag tuh guys tuh. Terus kayak ada ya maksudnya komen-komen juga kan, datang dong gitu. Terus ya kebetulan bukan yang nggak mau datang, tapi jadwalnya baru bisa sekarang. Rezeki anak soleh. Lebih susah hubungin manajer kan? Manajernya galak. Pak Dodi. Tapi baik banget. Galak. Tapi baik kayak guru yang di sekolah yang kita sayang gitu yang dia galak tapi baik gitu. Tapi sayang sama kita sebenarnya gitu. Iya dong. Jadi sebenarnya secara tidak langsung tuh mengajarkan kita lu harus profesional gitu. Iya, that's true. Karena understandable gitu kan. Maksudnya kalau manajer kan pasti punya aturannya dia lah, maunya gini ya. Pasti kalau buat dia sih kita nyari jadwalnya aja. Kayak dari kemarin-kemarin tuh kayak kitanya nggak bisa, mungkin kitanya bisa, kaliannya juga mungkin lagi sibuk atau sebaliknya gitu ya. Benar. It's good that we have today, right? Alhamdulillah. Aduh. Big shout out buat ke Kak Dodi for actually. Hey Dodi. Makasih Kak Dodi. Guru tersaing dan tertakut ya kita. Galak ya. Anyways, Bunga, kita ngomongin apa tadi? Anak muda nih. Okay. Jadi waktu itu kita
pas awalnya gue bilang kayak gue mau undang BCL nih ke podcastnya ke Kaungnya ke podcastnya tuh sebenarnya awalnya tuh cuma dalam basis adalah I have a crush on you gitu kan. Siapa yang enggak sih? Siapa yang enggak? Siapa yang enggak ya gitu lah. Nanti gue dimarahin netizen gak nih kayak ini tentu Marahin cewek lu dulu sih kayaknya sih. Dimarahin pacarnya. Marahin cewek dulu sih kayaknya sih. Jangan diedit ya, tolong jangan diedit. Bagian ini jangan diedit. Iya, nah tapi terus kayak pas kita udah mendekati kayak menjadi terrealisasi gitu kan kayak it's becoming real kayak banyak yang komen terus banyak yang udah mulai kontak sama Kak Dodi gitu kan we had to do our research gitu kan. Nah kita ngeliat kayak Kaungnya itu perjalanannya juga nggak mudah gitu kan dan it's a long time coming kayak sekarang ngeliat semua orang tahu kayak BCL is a very big name semua orang udah tahu. Kayak 3 kombinasi kata huruf B, huruf C, huruf L gitu kan. Tapi udah identik dengan satu orang. Padahal cuma 3 huruf aja, bro. Keren banget nih. Keren banget. Tapi kalian tahu nggak BCL tuh datangnya dari mana? Dari mana? Kan namanya kan Bunga Citra Lestari. Tapi dulu tuh waktu awal-awal jadi penyanyi, kalau di backstage kan ribet ya. Misalnya kayak Bunga Citra Lestari jalan ya masuk ya gini ya ready on stage apa Bunga Citra Lestari tuh susah. Dulu ada band namanya Bunga, so ada another Bunga juga yang nyanyi juga, ada Bunga yang pemain sinetron, jadi there's a lot of Bunga at that time. Sekarang mereka semua kemana tuh? I don't know. Ada lah pokoknya. Ada sih ada. Gak pernah ketemu. Terus akhirnya karena ribet Bunga yang mana bingung kan, ya udah jadi namanya BCL. And since that day second album tuh udah keluar dengan nama BCL. Tapi emang nama asli lu BCL kan, maksudnya Bunga Citra Lestari kan? Cuma ya kayak Krisdayanti jadi KD gitu I kan. see. Bunga Citra Lestari jadi BCL. Tapi Rizky sekarang Ibrahim orang ZI gitu lah ya. Tapi malah kadang-kadang sekarang masih maksudnya nggak semuanya tahu Bunga Citra Lestari gitu, malah taunya BCL. Kalau yang dekat-dekat ya Unge gitu. Kalau udah kenal Unge, fans kadang-kadang juga Unge. Ya, kita sih Kabunga aja. Jangan so akrab bro. Jadi mau manggil apa nih Unge? Takut. Nanti paling keceplosan. Netizen gue hujat gue takut gue. Unge aja lah. Gue juga waktu itu mencoba seperti itu loh. Kayak dulu gue pikir kayak punya inisial gitu tuh keren gitu kan. Kan nama gue Pasha Mahindra Syarif kan. Tapi gue singkat jadi PMS. Lah terus gue pikir PMS itu kan kalau cewek mau haid ya. Nggak jadi marah-marah, cranky gitu dong. Jadi bloated, ribet dong hidup. Iya. Nggak bagus jadinya gitu kan ya. Nggak jadi gitu. Tapi kan pasti ada dong kayak maksudnya panggilan khusus yang makes it easier for people to call. Tapi kalau Pasha I think udah mudah gitu. Pasha enak. Iya. Gue cuma punya 7 temen jadinya ya. Zack juga udah cantik. Gue cuma 7 temen aja tujuan semua gue. Temen ini sama sekarang ada Kak Unge lah ya. Ada sini semua ya. Kak Unge apa Kak Bunga konsisten dong? Kak Bunga. Jangan SKSD gue. Maaf. Jadi udah deket apa belum nih? Udah deket apa belum? Gimana netizen deket gak? Deket lah ya. Kak Unge deh ya. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa, doesn't matter. Lanjut pas. Gue untuk goblok-goblokin gue diri aja ya. Dia ngomong ya. Makasih. Yuk. Sarana hiburan. Kasian dia gugup. Ya ini biasanya gue di TV kan ya. Oh iya, hari ini berarti menggantikan Menggantikan hostnya. Iya, sayangnya host Kemana kita hostnya? influencer job biasa lah, influencer job. Sibuk. Iya. Jadinya ada gua lagi mencari jati diri dia di soul searching. pelosok Indonesia. Gimana? Pelosok Indonesia. Dimana sih Bangka. Iya. Lagi sibuk dia. Anyways, ya. Gugup kan? Cut gak sih ini? Enggak lah, udah. Ini kalau ada episode terawak kayaknya ini deh. Udah. Gue sampai kepanas. Salah pakai host deh, ingetin deh. Oke. Pas, continue pas. Anyways. Ya. Oke. Let's stop. Dari awal itu emang udah pengen jadi penyanyi? Nah, penyanyi itu hobi. Sebenarnya nyanyi itu hobi. Dari kecil tuh pengen jadi penyanyi memang. Ditanyakan, tapi rubah-rubah sih. Kadang-kadang pengen jadi astronot, kadang-kadang pengen jadi dokter gitu ya. Kadang-kadang pengen jadi banker gitu. Standar-standar anak-anak yang lahir tahun 80-an lah. Gitu kan. Jadi kalau kita biasanya di sekolah diajarin untuk punya cita-citanya tuh ke arah situ gitu. But somehow
I have interest in entertainment, in singing, tapi nggak membayangkan kalau ada di posisi sekarang gitu. Dulu tuh pengennya kayak enak kali ya kalau jadi penyanyi manggung di kafe gitu, orang dinner nyanyi di situ, kayak gitu aja sih sebenarnya. Pengennya tuh kayak doing something that I love to do gitu, pengennya kayak gitu. Cuma ya walaupun nggak sekolah musik, nggak belajar nyanyi juga, tapi I think when it's meant to be, jalannya tuh ada aja. Jalannya tuh ada aja. Jadi ya udah akhirnya nyanyi sendiri kan ditemuin sama pas band waktu itu. Tahu nggak pas band? Tahu. Narinya gini-gini kan tuh, lihat video klipnya. Nonton nggak Ada Apa Dengan Cinta yang pertama itu soundtracknya salah satunya tuh pas band gitu yang nyanyi selain Melly Guslau ya itu ada pas band. Nah waktu itu di tahun-tahun itu juga tuh abis pas band di Ada Apa Dengan Cinta, udah mulai acting di sinetron. Sinetron itu ditemukan di mall sama sutradara. Di approach gitu langsung. Iya di mall disamperin gitu, terus diajak untuk mau casting nggak gitu. Itu sebelum atau abis di Jikustik tuh, di video klipnya Jikustik? Kalau kayaknya 1998 pas Kak Unge tuh umur 16 gitu ya. 16. Nonton guys, ada di link di bawah. Beneran research ya? Beneran lah. Nanti di jangan ya, copyright. Tapi kok cuman awal-awal di akhir-akhir aja gitu, cuman ekstras. Jadi waktu SMA, biasalah anak SMA kan pengen cari duit tambahan. Terus aku kan dulu di 70, SMA 70. Jadi biasanya tuh kita emang anak 70, anak 6 tuh suka misalnya kalau misalnya ada syuting apa, kita tuh suka cewek-ceweknya suka diajakin untuk jadi extras gitu di situ gitu untuk meramaikan yang butuh crowd party untuk video klip. Tapi nggak tahu kenapa di video klip Jikustik itu kok ke-shoot cukup jelas gitu ya, nggak kayak maksudnya extras tapi yang kok ada gitu mukanya tuh bener jelas gitu kayak jelas di sampingnya lagi main piano tuh kayak jadi gitu sama Pongki sama Ica gitu. Ya udah ya nggak apa-apa lah ya gitu. I think semua ada jalannya dari situ. Itu cuma iseng-iseng SMA. Terus abis itu sempat ada iseng-iseng lagi yang ditawarin itu cuma tidak menjadi sebuah target karir gitu, bukan serius kayak I wanna do modeling atau mau apa tuh nggak terpikir sama sekali. Sama sekolah kita kan 70 kita cuy. Atau kita ke 70 aja. Udah umurnya udah beda jauh. Aduh jangan jangan ketemuin gurunya ya. Iya. Kayak Kak Dodi gitu ya. Galak tapi sayang. Sayang benar. Baik. Iya. Jadi itu kan 98 nih, kalau misalnya yang sama pas band tuh udah jadi main sinetron tuh 2002. 22 ya? 2002 kayaknya. Itu ditemuin di mallnya 2002. Tapi sebelumnya udah main iklan. Main iklan itu nganterin teman aku casting. Terus sampai sana disuruh casting juga. Akhirnya ikut casting, dapet iklannya. Ya udah nyambung. Baru main ke sinetron, abis itu baru jadi penyanyi. Ya udah. Oke. Sampai sekarang. Terus itu pas pertama kali di approach itu kayak jadi kan sebelumnya kan udah pernah gitu lah jadi model-model di sekali-sekali. udah iseng-iseng gitu kan. Di cewek high dulu kan ya, perasaan kan cewek high kan ya. Itu iseng. Emang tahu? Tahu dong, baca dulu. Itu umur berapa? Baca dari mana lu? Baca majalah Bobo juga. Bokap gue ada dulu. Bokap lu baca? Gak bercanda. Waduh, umur berapa papanya? Om, bercanda om. Nanti lu dimarahin loh. Apa-apa lah, oke. Hai itu tuh kayaknya waktu main sinetron deh ya saya ingetnya. Jadi main sinetron. 2002-an Biasalah kalau gitu ya. baru-baru kan cewek yang baru-baru kan kayak Hai pengen diinin deh gitu, maksudnya banyak diliput di Hai, terus ada cewek Hai, ada cewek seksi apalah yang gitu-gitu kan pada saat itu, pada masanya masih muda belia gitu. I think I was like 19 or 20 years old at that time. Kayaknya ya. Sekitar 2004 kayak 2003 tuh kayak 21. Tapi di saat itu emang udah kepikiran gitu, artinya kayak oke, trajektori gue emang jalur gue emang di sini gitu. Atau sambil kuliah dan lain-lain juga masih. Pada saat itu kan lulus SMA terus kuliah sebenarnya bingung tuh waktu kuliah mau jadi apa ya. Dari SMA nih kayak I don't really enjoy kayak having kayak duduk di meja gitu terus harus mempelajari sesuatu tuh bukan sesuatu yang menyenangkan gitu pada saat itu. Mungkin umurnya juga ya lagi pengen rebel gitu. Lagi pengen senang-senang gitu kan. Masih dalam kondisi itu ya. On record enggak udah on record. Aku baik-baik. Oh iya baik. Baik kamu baik. Tapi enggak baik-baik. Tadi baru sholat sunnah sebelum kesini biar lancar. Baru sholat sunnah gue tadi. Gila, biar lancar. Itu mah karena dipaksa bokap lu aja. Dipaksa sholat. Terus.
Anyway ya udah, terus abis itu mau pilih jurusan kuliah aja sampai diikutin tes apa ya namanya, tes IQ Aptik ya. tes itu ya. Tes IQ ya apa sih? Bukan Apa IQ sih ya. yang untuk terima? Kayak minat gitu Aptitude loh. test ya? Minat bakat Whatever gitu. they call it at that time. Gue juga nggak tahu. Terus itu dilihat gitu, kalau misalnya cocoknya masuk teknik industri, kalau enggak jadi dokter, kalau enggak jadi banker gitu. Itu pilihannya dari Semua orang gitu kali ya at the time ya. nggak ngerti deh. Semuanya gitu deh. Ada sorry lawyer kalau nggak salah. Oh, I lawyer, see. lawyer gitu. Kayaknya gue kalau ngambil itu cocok jadi Jadi gigolo. Kata siapa? Astaga. Bisa gigo. Muka kayak gini ya. itu lebih ke fisik kayaknya ya. Fisik kayak Itu mah gini. gue gak perlu tas kayak gitu mah. Gimana sih? Gak apa kalau lu kerjain das emang. Kalau gue tas itu paling gue jadi gak tahu sih. You guys do that like Oh iya? Ada. Dulu Kalau itu tuh enggak. kita sendiri gitu. Jadi kayak cause my mom tahu aku bingung banget. Jadi kayak Iya. nih anak bingung nih maunya jadi apa nih ya. Udah deh gitu. Sama, Biar dulu jelas. bokap nyokap gue kira gue autis, jadi gue harus kerjain. Oh ya oke. Sumpah ya. So actually had to word test Dan kayak, itu apa hasilnya apa? Hasil lo apa? hasil gue musisi. Serius? Serius. Lu kok enak kebalik? Nah, Gimana sih? Sekarang ngobrol sih. Makanya dia gagal terus, dia udah coba jadi DJ, jadi produser. Oh ya? Iya. Oh ya? Udah, Oh gitu. Malu Oh gue. gitu. Oke gitulah ya. Semua nggak ada Itu yang tapi benar. bakat apa? Semuanya ada yang bakat, kerjaan bakat. Gue sampai foto-foto yang aura-aura gitu. Cek nih orangnya kayak gimana sih, warna apa gitu loh. Indigo. Apa warnanya agak gelap ya? Saya gitu sih, agak kuning-kuning gelap gitu kayak kencing tapi ya. Positif katanya. Tapi ya kayak Positif. gitu lah. Positif apa? As in, maksudnya bagus gitu. Bagus. Bagus. Sekarang sensi ya kalau ngomong positif agak Gue deg-degan. ngomongnya gue. Jangan sampai gue kabur nih. Jadi kalau gue dulu gimana tuh? Jadi itu dari situ tapi ada special thing which is apa ya, kayak interest besar di entertainment. Oh, Itu emang kelihatan kelihatan dari gitu situ. ya? Ha-ha. Tapi diputuskan untuk ya udah deh kuliahnya ekonomi aja deh gitu. Di Akhirnya mana masuk tuh? di Trisakti, masuk ekonomi di Trisakti, pengen nyari yang gaul gitu pada saat itu, yang kayak keren nih kayaknya kalau gue Sama kayak nyokap gue dong. Oh ya di Trisakti ya? Nyokap Dava juga. Jangan dekat lagi angkatannya. Nyokap Dava juga, iya. Iya, Trisakti kan nyokap Dava. Tante Marini, Oh halo Tante Marini. iya. Tapi aku ekonomi. Iya. Your mom? Ekonomi. Waduh. Orang-orang keren situ semua ya, orang-orang keren, cantik gitu situ. Cakep-cakep pokoknya dulu di Trisakti. Jadi kan pengen dong bagian dari yang Tuh guys, cakep-cakep. Trisakti tuh guys ya. Cetek sih ya, milihnya tuh cetek gitu, pengen yang kayaknya seru deh, kayaknya anak-anaknya asik, kayaknya gini. Tapi kuliah gitu kan, maksudnya setahun 2 tahun, terus kejadian itu ditemuin nemenin teman casting, ditemuin apa segala macem. Waktu itu cuti Jadi, oh sih. Cuti kuliah. Kuliah. cuti kuliah. My mom said kalau misalnya apa ya, nuntut ilmu tuh bisa dari mana aja. Dalam arti kalau mau kuliah tuh bisa cuti, ini bukan kayak high school atau junior high yang emang harus ada terus, ini bisa cuti, bisa lanjut lagi umur berapa aja nggak ada masalah. Suportif banget berarti ya. Iya, kalau misalnya kesempatan untuk bisa masuk ke entertainment itu dapat pintu untuk langsung dapat casting, untuk dapat leading role segala macam, itu tuh bukan hal yang sepele gitu. Itu susah orang dapat kesempatan kayak gitu. Dan nggak harus kayak datang ke tempat-tempat kayak bawa portfolio tuh, enggak, emang ditemuin di mall. Jadi kan udah langsung ditaruh nih ada perannya gitu, langsung dikontrak secara eksklusif waktu itu gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, jalanin aja yang ini. Very supportive doing this thing in entertainment. Sinetron kan tuh ya? Sinetron. 7 Tanda cinta. Oh my god. Benar tahu. Oh, dia nervous banget, dia risetnya gila. Sebenarnya kamu stalker apa research sih? Aku deg-degan, Sama-sama ingat kamu tahu nama aja aku lagi. kayaknya. Stalker guys ya sih kan stalking XLC ya. Tapi itu berarti break kuliah untuk ke sinetron itu waktu itu. Iya, tapi terus ini namanya juga udah cari duit ya. Iya. Udah terima duit dan syuting pada saat itu nggak kayak sekarang. Kita syuting tuh tayangnya weekly, tapi syutingnya makan waktunya lama gitu. Kalau sekarang lebih cepet orang syuting tuh lebih cepet, udah banyak bisa diakalin lah. Kalau dulu tuh enggak gitu. Gambarnya harus ada master, harus ada. Sekarang tuh bisa nggak kayak gitu, tipe syuting udah beda lagi. Speednya dan production house juga nggak kayak sekarang. Speed kerja krunya juga nggak kayak sekarang. Demandnya juga secara visual segala macam tuh beda. Jadi cuti 6 bulan, cuti setahun, cuti 2 tahun. Cuti selamanya. Habis itu akhirnya cuti lama banget nih. Udah habis itu jadi penyanyi. Jadi penyanyi tapi sempet nikah, habis itu nikah. Terus pengen kuliah lagi deh. Terus hamil. Ya udah. Break lagi dong. Ya udah nggak balik-balik lagi dari saat itu. Jadi udah
I think ya udah mungkin jalannya belajarnya bukan lewat situ. Oke. Kayak tapi berarti then I have to really focus and work hard untuk apa yang sudah dipilih, be responsible for it. Like my mom, my parents trust me to do this, harus jadi orang dong gitu, nggak boleh yang nanggung-nanggung, nggak boleh dikit-dikit nyerah gitu. Jadi ya, jadi jalanin ya sampai sekarang ya. Here I am. PCL di sini sekarang. Di podcast paling keren di Indonesia, di dunia. Amin. Gaya banget gak? Tapi pas break itu tuh, lu pernah kayak agak worried nggak? Kayak, aduh gila gue perlu lagi atau kayak, gimana ya, it doesn't look like, I don't wanna say anything bad, tapi maksudnya kayak pernah worried nggak gitu kayak, aduh gue perlu kayak kurang gitu dibanding yang lain, kurang dibanding yang lain. Mungkin karena pada saat itu I make money, bukan make money doang ya, tapi I'm doing something that I love to do, dan itu memakan waktu banyak banget gitu. Orang kerja di kantor ada jamnya, kita kalau syuting dari pagi sampai pagi standby nunggu, hard work gitu. Kalau misalnya worried pada saat itu sih enggak, karena pikirnya masih ada waktu lagi di depan. Tapi once udah menikah, terus hamil punya anak, itu agak worried karena aduh gimana nih punya anak, nanti anak lihat ibunya bukan sarjana gitu, nggak even lulus kuliah, nggak selesai di kuliahnya, gimana ya, apakah ini akan efek gitu nantinya dia jadi nggak mau kuliah, karena kan tentu orang tua pengen anaknya bisa mencapai semaksimal mungkin yang mereka bisa capai gitu, pengennya gitu. Jadi worried, tapi I think sama Ashraf juga belajarnya sama kayak aku, kuliah tapi nggak selesai arsitek, terus nggak selesai gitu. Dan kita sama-sama memilih bekerja di entertainment. Jadi akhirnya kita gimana caranya kita memperdalam ilmu di apa yang kita lakuin sekarang gitu. Maksudnya setelah menjadi misalnya aktris, gimana caranya bisa nambah ilmu menjadi aktris yang better, jadi penyanyi yang lebih baik lagi kayak gimana, and then how to build a company, how to have your own label. Jadinya kita belajarnya ke situ, how to do the business in entertainment gitu, nggak cuma jadi si pelakunya doang, tapi bisa jadi produser, bisa, itu yang kita pelajarin tanpa sekolah formal gitu ya. Tapi I think yang dilihat sama anak nantinya, dilihat sama anakku dan generasi muda adalah effortnya tuh kayak gimana sih. Kalau cara tuh nggak cuma satu. Kalau yang ini nggak bisa ditempuh, kita ada cara-cara lain. Nggak semua seperti apa ya, maksudnya masyarakat tentuin nih standarnya begini, kita harus menempuh jalan itu. Enggak gitu. Which is nggak apa-apa juga kalau di situ. Tapi kalau nggak bisa dan nggak mau atau punya pilihan lain, nggak ada susahnya nyoba juga. Gitu. Dan bisa as long as you work hard for it. Setuju banget. Waktu itu sebenarnya di episode sebelumnya kita sama Reza Radian. Iya, aku nonton. Dia juga bilang kayak gitu. Ditonton kan Reza. Oh iya, bukan. Oh kirain kan tujuan gitu. Oh iya, kan Reza. Iya kan tujuan. Oke. Kan iya dia juga pernah bilang kayak gitu tentang actingnya dia. Dia bilang kayak saat itu kemampuan acting gue adalah satu hal yang gue punya, salah satu yang gue punya. Jadi itu gue asah terus, I'll be the best at it. Dia bilang gue bekerja keras dan akhirnya itu membawa gue ke titik itu. Which is kayak atau pelajaran yang bersama kita ya dari tadi, kayak I think it's a common theme gitu, dimana kayak orang-orang bilang kayak ya lu tahu apa yang lu punya dan lu asah aja, you try to expand dari situ. I think that's really inspiring. Makanya pelajaran hidup tuh one of the most important thing. Kalau orang tanya gitu kayak apa sih yang ada di kepala longe gitu kan, kayak apa sih yang lo pengen orang tahu gitu, di mana-mana aku selalu share gitu kayak get to know yourself. Lo bagusnya apa, lo nggak bagusnya apa, bagusnya lo asah terus, nggak bagusnya lo terima, dan lo berusaha perbaikin kalau bisa, kalau nggak lo terima aja dulu, lo terima dulu. Tapi bagusnya itu yang penting kita fokus on what you want to do, what makes you happy, apa yang membuat kita ngerasa kita penuh jadi seorang gitu. Jangan doing something yang teman kita lakuin atau our parents want us to do. Nggak apa-apa kalau sesuai, kalau enggak tapi be responsible ya. Jangan kayak oh aku mau jadi penyanyi tapi nggak ngelihat diri juga, bisa nggak nyanyi gitu, misalnya gitu. Gue pernah ngomong ini juga nih, gue pernah ngomong ini juga. Pengen jadi aktor, bisa nggak acting, mau belajar di mana, itu udah harus tahu. Ya, pengen jadi musisi, bisa nggak lo bermusik? Bisa sih mungkin, tapi bisakah
diterima orang musiknya. Nggak bisa. udah 4 tahun ada lagu-lagu nggak ada yang tahu kok. Tapi gue bercanda. Mana? How come I never? Jangan nih. Dia jago sebenarnya. Udah. Nanti kita. Ada judge loh sini. Indonesian Idol. Tapi kan lu bukan nyanyi, lu kan takut gue. Apa sih mixing, producing, apa? Producing gitu. Yeah, it's good dong. Iya, untuk main-main aja gitu, untuk main-main. Main-main yang nggak masalah juga. Kalau passion ya. Apa? Passion. It's not my passion, tapi ya hobi-hobi aja. It's not your passion. It's not my passion, makanya. Exactly. Dan gue juga nggak bisa main. That's what I mean. Harus passion. Dulu gue kira, gue bisa nih, gue coba. Ya, tapi of course ya. Tapi siapa yang bilang nggak bisa? Gue sendiri sih. Oh iya, ya nggak apa-apa kalau sama satu orang yang pernah dengerin aja juga gitu. Yang dengerin cuma satu nih. Aja gitu. Mendingan lo cari yang lain deh. Bener. Jadi kayak nggak apa-apa sih, kayak gimana ya, ngikutin standar yang ada oke, ngikutin apa yang orang mau oke, tapi yang paling penting kalau kitanya kuat dan kita tahu kita siapa, dan kita akan tahu kita mau pilih yang mana. Masukan dari orang juga tentunya penting, bukan berarti kita nggak dengerin gitu. Dan bisa nyanyi apa enggak, bisa main musik apa enggak, bisa acting apa enggak, atau bisa jadi presenter apa enggak misalnya, atau bisa kerja di bank apa enggak, itu bukan orang yang decide, tapi kita. At one point in life kita akan tahu, kayak gue nggak bilang deh di sini, tapi dicoba dulu aja gitu. Dan tapi pas itu lu, gue mau nanya. sorry. Sekali. Dia lupa, abis ini dia lupa nih kebanyakan prolog. Apa yang mau nanya? Bercanda. Nah, pas awal-awal Kak Unge build up di entertainment business gitu ya, did you face a lot of criticism or doubts gitu? You know kan, sebagai stalker pasti tahu dong. Kayak, it's so harsh ya, kayak gila banget. Waktu main sinetron, doing the modeling is fine, tapi begitu menjadi penyanyi, kita nyebutnya dulu aji mumpung gitu ya. Kalau misalnya ada pemain sinetron yang mau coba nyanyi atau the other way around, itu jadinya aji mumpung. Jadi mumpung lo lagi ngetop, lo coba bidang-bidang lain di entertainment, manjat kayak lo bisa sosial semuanya gitu lah ya. gitu. Pansos. Pansos kan kayak pengen naik, ini tuh kayak pengen nyamping gitu. Oh iya. Oke. Kayak lo mau nyanyi juga, nge-host juga misalnya, terus main sinetron juga, main film, semua aja lo ambil gitu. Tapi sebenarnya kemampuannya nggak ada. Itu namanya aji mumpung gitu. Aji mumpung tuh berarti lo sebenarnya nggak punya talent, tapi lo coba di sana juga karena lo udah punya nama. Tapi kan lo punya talentnya kan? But it needs pembuktian yang sebegitu panjangnya sampai bisa diterima sebagai seorang penyanyi. Kalian mungkin nggak ada di masa itu ya. Mungkin masih kecil untuk tahu what happened, kayak it was harsh gitu. Karena tapi di situ aku juga menyadari gitu, kalau memang pada saat terjun menjadi penyanyi itu semuanya juga dadak-dadakan. Bukan sesuatu yang sudah di-prepare, nggak pernah belajar. Jadi belajarnya tuh dari pengalaman. Belajar tuh ditaruh di atas panggung, terus kalau misalnya kalian nanti punya kesempatan in life ya, datang ke panggung, coba nyanyi di panggung gede gitu, itu it feels really different, nggak sama kayak kita nyanyi di sini gitu. Banyak teknis yang kita mesti kuasain sebagai penyanyi gitu. Harus ada tim yang kuat di belakang yang bisa dukung, sound engineer segala macam, yang harus tahu nih kebutuhannya apa. Nah pada saat itu kan nggak punya dan nggak tahu, cuma berduaan aja sama Dodi gitu. Coba sini coba situ, jadinya ya suara nggak sesuai ekspektasi. Kita pikir udah keren banget nih nyanyinya nih, tiba-tiba hancur loh. Jadi what I did, setiap kali nyanyi aku rekam. Nyanyi di TV aku rekam ya, masih zamannya rekam, kita nggak ada YouTube, nggak ada apa-apa ya. Jadi benar-benar ada alat perekam yang bisa ngerekam. VHS kan? Iya. Tahu ya. Tahu dong. Anakku nggak tahu soalnya. What is that, mami? Gitu nggak tahu dia. Kalau kamu masih tahu. Jadi dari situ bisa belajar. Oh salahnya di sini, salahnya. Terus banyak nanya sama yang senior. Salah satunya Ariel Lasso gitu. Kayak apa sih yang salah dan yang kurang apa? Di rekaman it's good. Tapi pada saat show itu is a different game. Belum pressure dari orang-orang, gimana caranya menghandle penonton, bagaimana cara menghandle orang-orang yang bekerja sama atau yang senior, gimana how to behave. Itu tuh kayak benar-benar nggak punya knowledge, dimasukin aja, dicemplungin dalam situ. Jadi bingung-bingung, tapi ya belajarnya dari situ. Pernah ngalamin gak itu kayak momen gagal besar pas perform di panggung gede gitu, kayak suara lu pecah tiba-tiba, suara atau kayak hilang pernah, nggak ada suaranya, terus kayak technical problem tiba-tiba mati, kayak 2 kali mati nyala pernah. Terus knowing that I did a lot of thing wrong on stage, of course itu udah makanan hari-hari sampai detik ini masih. Kalau itu masih kayak, tapi mungkin nggak yang gede banget, tapi
harusnya ini bisa kayak gini, aduh harusnya ini bisa kayak gini. Tapi emang selalu kayak gitu nggak sih? That's very human. Yeah, very Tapi human. itu yang memacu kita untuk bisa lebih baik lagi. But selalu bersyukur kalau I've done that. Jangan lupa bersyukurnya, walaupun kita pengen lebih baik, jangan lupa bersyukurnya dulu gitu. Kayak ini udah dilewatin nih gitu. I'm proud of myself for that, but next time I'm gonna do better. Right. Harus gitu sih. Quotes tuh guys, quotes tuh. Jadi kalau ada yang lakuin kayak, iya bener sih kayak, misalnya ini gue ada kebiasaan gitu kalau gue pernah ngelakuin sesuatu, and then jelek gitu hasilnya or buruk gitu, instead of like memberanikan diri untuk ngeliat ke belakang dan bilang kayak harusnya gue gak kayak gini-gini, gue malah avoiding, gue kayak aduh gue udah gak mau tahu lagi deh, kayak gak mau mikirin, itu jelek deh, ya udahlah lupain aja lagi, gitu ya, cringe gitu kayak. Iya gak sih? Terus apa? Terus solusinya apa? What can you do with that? Lupain aja gak sih? Lupain aja, udah escape aja. tidur aja sampai lupa. Well, basically itu adalah pilihan orang beda-beda. Semua orang punya cara how to survive their own life gitu kan maksudnya. Tapi apa yang bisa kita ambil dari avoiding gitu? What's in it for us gitu, kayak apa gunanya gitu avoiding itu apa? Karena kalau kita avoid dia akan terus ngejar. Unless kita hadapin. Kalau kita hadapin dan kita bisa bisa stop apa enggak nih? Stop, kita move ya gitu. Tapi terapi session. Ini gue ngapain sih di sini sebenarnya? Oke, ada masalah, kalian ada masalah nggak? Kalau ada masalah boleh diomongin sama Aki. Gue langsung takut. Tapi nggak apa-apa kan, semua orang ada pendewasaan diri masing-masing. And I do believe pengalaman orang, ada orang yang menyadari sesuatu di umur segini, ada orang yang menyadari sesuatu di umur sendiri. So you know what, be patient with yourself. Kalau belum tahu mau ngapain, kalau belum jelas mau ngapain, kalau masih suka avoid atau masih ngerasa kayak gue I'm not good enough, fine, it's totally fine. Nanti akan ada momennya. Tapi so like you started your career as an actor lah, bisa dibilang kayak terjun profesional itu sebagai aktor kan. Tapi gue tahu Bechel sebagai penyanyi loh. Jadi itu kayak how did that berubah ya? Berubahnya itu gimana gitu? Karena pada saat aku mulai nyanyi, which is tahun 2006 punya serem ya, agak serem sih sebenarnya. Album pertama sama film pertama nggak sih? Iya kan? Oke, gue ngomong sih, maaf. Guys, buat semua calon-calon bintang tamu di tujuan nih keren loh mereka. Walaupun agak stalker dan agak serem, tapi keren loh mereka, tahu loh. Testimoni loh. Unge. Oh, testimoni tuh. Nanti jangan lupa ya di-tag-tagin ya, kita ajak teman-teman. Kita nyari guest kita lewat Kaunge. Sumpah. Kaunge ada siapa lagi yang bisa datang? Iya, baik. Dibayar nggak? Kalau dibayar boleh. Kita kirimin Aqua. Tunggu, terus saya belum Tadi gue ngomong apa, gue lupa. Tadi kan yang lupa. Pindah-pindah jadi penyanyi. Jadi penyanyi ya, karena pada saat itu dikasih sebuah pilihan sama produser, sama label, label aku Aquarius pada saat itu bilang, kalau kamu mau jadi penyanyi, kamu harus selesaikan, kamu nggak bisa main sinetron dulu. Is this what you want? Kamu harus tinggalin pendapatan kamu yang udah pasti, yang udah jelas nih duit ada terus, untuk coba nyanyi gitu. Mau apa enggak? Mau. Karena apa? Because I'm really sure yang aku mau itu jadi penyanyi sebenarnya.